Shalom saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Kita percaya bahwa setiap perlindungan Tuhan ada di dalam setiap hati kita hari ini, amin. Yuk biar sama-sama kita mau sembah Tuhan hari ini, kita mau naikkan ucapan syukur kita, sebab Tuhan baik. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, saudara-saudara, kita percaya bahwa kita masih ada di dalam perlindungan Tuhan, di dalam kasih Tuhan yang sempurna. Haleluya, terima kasih ya Tuhan, Engkau baik ya Bapa. Kami sungguh mengasihi-Mu ya Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi doa kami, rasa ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami percaya kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, amin. Ku selalu puji
sembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang layak kami puji. Yang percaya bahwa Allah kita dahsyat, katakan wuh. Mari saya undang saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kita boleh bangkit berdiri, kita boleh katakan Yesus dahsyat. Biar sama-sama kita boleh bersuka cita dalam hadiratnya hari ini. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan. Oh, 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 gerakanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama nyanyikan. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama nyanyikan. Oh, 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 gerakanlah kekuatanmu ya Allah, amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama angkat tanganmu. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Sama-sama katakan. Musuh dikalahkan, amin. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi.
Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2, bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan, masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru, di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91, bergantung. Kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih ya Tuhan, kalau Engkau sungguh indah bagi kami ya Bapa. Kau Allah yang setia,
Engkau Allah yang ajaib. Kau selalu bela orang-orang yang percaya ya Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Kami ingin mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Shikarala baralawa ya shandarala. Yes, God. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Kau sungguh indah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam hadirat-Mu kami dapat pergi ya Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Oh terima kasih Tuhan. Kiara la bayara la mo, shikara la bayara la bayara.
Yes Lord, Engkau baik dalam kehidupan kami dan selalu sangat baik. Terima kasih Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kehidupan kami sungguh nyata dipelihara oleh Tuhan. Kehidupan kami sungguh nyata disayang oleh Tuhan. Kehidupan kami sungguh nyata dipenuhi dengan berkat-berkat baru setiap hari. Dan saat ini Tuhan, kami rindu lebih lagi dikuatkan, kami rindu lebih lagi dalam kehidupan kami menerima berkat rohani, yaitu kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kami di tengah-tengah masa pandemi ini, di tengah-tengah masa sulit ini. Kami percaya kami adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami siap diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam pemenang saudara terkasih, saya percaya keadaan kita, saya berdoa semuanya baik-baik saja. Sekalipun kita tahu bahwa hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah. Banyak kita saat ini yang sedang ada dalam kondisi yang down, kondisi yang mungkin ada di titik terendah kehidupan kita. Kita rasanya udah mulai bosen, kita rasanya udah mulai putus asa, kita rasanya sudah ingin menyerah. Tetapi saudara terkasih, saudara saat ini sedang dipilih Tuhan, disayang Tuhan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan mau memberitahukan kepada saudara bahwa apapun tantangan di masa pandemi ini, kita sudah lebih dari pemenang. Untuk itu saudara terkasih, kita lihat di dalam Yohanes yang ke-16 ayat yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Wow, saudara terkasih, saya garis bawahi kata di dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Apa sih penganiayaan kita? Mungkin saudara terkasih sedang alami kesulitan keuangan, sedang alami masalah dalam keluarga dan rumah tangga, sedang alami mungkin masalah di dalam bisnis saudara. Dan begitu banyak penganiayaan yang kita alami di masa pandemi ini saudara. Tetapi Tuhan berjanji dan berkata kepada saya, kepada saudara saat hari ini. Tuhan bilang, aku telah mengalahkan dunia. Wow, aminkan itu. Terima itu, bahwa ternyata apapun tantangannya, apapun badainya, apapun masalahnya, Tuhan sudah mengalahkan masalah kita. Lihat saudara, ketika kita kena dengan yang namanya masalah, kita tahu seringkali yang terjadi adalah hal-hal negatif menimpa kehidupan kita. Hal-hal negatif seperti di PHK, hal-hal negatif seperti keributan di dalam rumah tangga akibat kurang uang, tidak ada lagi damai sejahtera, karena pusing, bingung semuanya. Saudara tahu pada saat kita sedang ditekan oleh masalah, kita sedang ditindas oleh masalah, maka yang sering terjadi adalah kekecewaan, kepahitan. Yang sering terjadi adalah putus asa. Dan yang bahayanya semua itu akan membawa kita menjadi berhenti atau quit atau give up. Mungkin hari ini saudara ada salah satu orang tersebut yang berkata, Tuhan udah deh I wanna give up. Aku mau give up dengan keuanganku, aku wanna give up dengan pekerjaan aku wanna give up bahkan dengan rumah tanggaku karena terlalu banyak perbedaan dan keributan. Aku bahkan mau berhenti, mau quit, mau give up jadi orang baik. Karena jadi orang baik kok malah banyak yang menindas aku. Nah, tujuan iblis adalah untuk menghancurkan kita. Jadi hari ini kita tidak boleh dihancurkan oleh masalah kita. Kita tidak boleh dihancurkan oleh iblis. Kita tetap harus keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang di tengah-tengah masa yang mungkin tidak seperti yang kita harapkan saat ini. Untuk itu, bagaimana cara kerjanya supaya kita bisa terus hidup berkemenangan? Yang pertama, saudara terkasih, hidup yang berkemenangan itu berasal
dari sumber yang positif. Hidup berkemenangan bukan ditentukan dengan apa yang ada di luar kita, tapi hidup yang berkemenangan justru ditentukan dengan apa yang ada di dalam kita. Firman Tuhan berkata, Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Lihat saudara, semuanya berasal dari dalam. Semuanya adanya di dalam kita. Kenapa ada orang yang selalu kalah di dalam masalah? Karena dalamnya tidak kuat. Karena dalamnya belum mengalami kemenangan. Sehingga orang itu mudah putus asa, orang itu mudah meledak dalam amarah, orang tersebut mungkin mudah untuk menuduh orang lain dan mempersalahkan keadaan. Tetapi pada saat di dalamnya kita, perbendaharaan hati kita adalah hal yang baik, perbendaharaan hati kita adalah Tuhan sendiri, maka kita bisa kuat menghadapi tantangan. Kita bisa kuat menghadapi segala masalah di dalam kehidupan kita. Banyak orang berpikir kalau orang yang bisa menang itu berkemenangan adalah mereka-mereka yang pasti kaya. Orang berkemenangan itu pasti gak punya masalah di dalam kehidupan mereka. Pasti hidupnya enak banget. Tapi saudara tahu banyak contoh sekali di muka bumi ini yang kita pikir orang tersebut akan menjadi pemenang. Justru mereka mengakhiri kehidupannya dengan sangat tragis sekali atau akhir hidupnya sangat tragis sekali. Kita tahu Michael Jackson dipuja-puja. Orang bisa teriak-teriak pada saat Michael Jackson sedang menampilkan penampilannya atau konser. Orang bisa jadi fans beratnya Michael Jackson. Orang bisa menyukai dia, bahkan mencintai dia. Kita berpikir dia hidup di tengah-tengah rumah dia yang super mewah, dikelilingi oleh banyak orang-orang di sekeliling dia, bahwa Michael Jackson akan mengalami kemenangan, tapi ternyata akhir hidupnya dia mengakui dia depresi, dia kesepian. Kenapa? Karena dari dalamnya dia itu yang menentukan. Contoh lain, Robin Williams, aktor Hollywood, seorang yang sangat kaya, terkenal. Film-filmnya menghibur kita. Kita bisa ketawa-ketawa nonton filmnya. Dan kita pikir ini orang, pasti orangnya nyantai, enak, kena masalah, pasti dia bisa keluar jadi pemenang. Tapi kemudian 2014 dokter menyatakan ada penyakit berat buat hidup dia. Kemudian dia tidak bisa menanggungnya. Dia mulai depresi dan akhirnya dia bunuh diri. Lihat saudara, ketika kita mau menjadi seorang pemenang, kita tidak ditentukan dengan apa yang kita miliki di tangan kita atau di luar kita. Tetapi pertama-tama yaitu adanya di dalam kita. Kekuatan itu adanya dari sumber perbendaharaan hati kita. Contoh lain, Kentucky Fried Chicken. Wah, kita tahu ya bahwa penemunya adalah Kolonel Sanders. Kolonel Sanders ini pemenang luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Karena keadaan di luar dia tidak membuat dia terlihat seperti pemenang dulu. Dia ditolak, bukan cuma satu yang menolak resepnya dia. Bukan hanya 10, bukan hanya 100, bukan hanya 200, bukan hanya 500, bukan hanya 1000. Tetapi dia mengalami penolakan sebanyak 109 kali. Lihat. Kalau dari dalamnya dia tidak punya perbendaharaan pemenang, dia pasti akan menyerah di tengah jalan. Tetapi kesuksesan dia karena dia tahu dia punya kekuatan ekstra untuk menanggung setiap masalah di dalam kehidupan dia. Sama saudara, kalau hari ini saudara mau menjadi pemenang di tengah-tengah masalah sulit yang sedang kita hadapi, sedunia sedang hadapi pandemi ini, mulai terlebih dahulu dari dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena berkemenangan bukan soal faktor eksternal, tetapi berkemenangan adalah faktor internal kita, saudara. Oke, saya mau kasih contoh supaya lebih mudah, saudara. Faktor internal adalah apa yang diisi di dalam kehidupan kita. Katakanlah, ini adalah hidup kita, saudara. Ya,
Sejak kita kecil, sejak kita bertumbuh, sejak kita mungkin masuk ke dalam remaja, dewasa, apa sih yang masuk di dalam kehidupan kita? Bisa aja saudara, ternyata yang masuk adalah perkara-perkara dunia. Yang masuk di dalam kehidupan kita saudara ya, mungkin hal-hal yang kita lihat, yang kita dengar dari orang tua kita ajarkan, bahkan mungkin orang tua kita gak sayang sama kita, sehingga mulai ada kepahitan demi kepahitan masuk di dalam kehidupan kita. Kemudian bukan cuma kepahitan, kemiskinan, kemudian kita tidak diajarkan untuk mengampuni, kita tidak diajarkan untuk kenal Tuhan. Kita alami yang namanya di dalam kehidupan, yaitu semua yang namanya keegoisan dunia, kedagingan dunia, semua kumpul di dalam hidup kita. Nah bayangkan, kalau hidup kita perbendaharaannya diisi dengan perkara-perkara dunia, maka yang muncul adalah segala keinginan untuk balas dendam, keegoisan tingkat tinggi yang ada di dalam kita, saudara terkasih, keinginan-keinginan dunia. Sekalipun kita tahu itu melanggar dosa, kita gak peduli. Yang penting saya harus kaya, saya harus terkenal, saya harus mendapatkan apa yang saya inginkan di dalam kehidupan saya. Itu yang sering terjadi saudara. Karena sekali lagi, kehidupan dunia akan menentukan apa yang keluar dari hidup kita. Outputnya kita akan sama seperti orang-orang dunia. Tidak heran kalau kehidupan kita adalah seperti demikian, kita akan kalah saudara. Kita gak akan bisa jadi pemenang di dalam kehidupan kita. Karena masalah pasti akan menindas hidup kita. Namun saudara terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kasih Tuhan, hidup kita sudah diubahkan. Kita sudah ditebus, bahkan ditebus dengan harga yang sangat mahal di dalam kehidupan kita. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 Tuhan katakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Bahkan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini kita saudara, Tuhan katakan yang lama sudah berlalu, dan sekarang kehidupan kita diisi oleh firman Tuhan. Tahukah kita, firman Tuhan akan menguatkan kita di tengah-tengah masa sulit saat ini. Firman Tuhan memberikan janji-janji yang tidak sama dengan janji manusia atau janji dunia. Kenapa? Karena janji firman Tuhan ada terobosan di dalamnya. Janji firman Tuhan ada kuasa di dalamnya. Dan kalau kita hidupi kehidupan kita, kita isi setiap hari dengan firman Tuhan. Bisa bayangkan di tengah-tengah masa sulit saudara terkasih, kita tetap akan muncul berbeda. Di tengah-tengah tawaran dunia, kita tidak akan kalah dengan yang namanya iblis. Di tengah-tengah badai tantangan, perbendaharaan kita adalah tetap kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Untuk itu, datang mendekat kepada Tuhan. Cari Tuhan lebih lagi di tengah-tengah masa pandemi ini. Timba air kehidupan yang Tuhan janjikan, kamu gak pernah akan haus lagi kalau kamu minum air ini. Karena mata air yang kuberikan akan terus memancar sampai kehidupan yang kekal. Dahsyat kan saudara? Bukan cuma saudara, saya juga mengalami masa-masa sulit di tengah-tengah situasi dan keadaan seperti begini. Tetapi saya bersyukur, kenapa? Sekalipun ada masalah, ada tantangan, tetapi kekuatan saya berasal dari dalam, yaitu kekuatan yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saya tetap bisa belajar mengucap syukur, saya tetap
punya mata iman, bukan lagi melihat dengan mata jasmani segala kesulitan hidup, tetapi dengan mata iman melihat janji Tuhan. Dan saya bisa tersenyum karena saya percaya hal-hal baik pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara, setiap hari ayo kita minum firman Tuhan. Kita mulai gali firman Tuhan. Banyak kita sibuk dengan sosial media. Banyak kita cari-cari berita, saudara. Pengen tahu A, B, C, bahkan mungkin di tengah-tengah kegiatan kita, pekerjaan mungkin yang masih masuk lebih sedikit waktunya daripada sebelumnya, kesibukan yang lebih sedikit. Kita lebih sibuk untuk nontonin sosial media orang lain. Kita lebih sibuk untuk liatin mobil apa yang mereka punya, makanan apa yang mereka makan, hari ini apa yang mereka lakukan. Bukannya gak boleh saudara, it's okay ya. Tetapi seringkali hal tersebut porsinya lebih besar daripada kita mencari Tuhan. Sehingga tidak heran di dalam kita tidak mengalami pertumbuhan kekuatan untuk menjadi seorang pemenang. Karena kualitas manusia batiniah kita akan menentukan kualitas hidup keseharian kita. Dan kualitas kehidupan keseharian kita tidak akan melebihi kualitas yang ada di dalam sini. Jadi kalau kualitas kita cuma segini, kualitas hidup kita juga cuma segini, saudara terkasih. Apalagi saudara, kalau kualitas hidupnya adalah seperti begini, maka kualitas hidup kita juga akan menurun. Untuk itu saudara terkasih, kualitas hidup kita harus kita tingkatkan. Kualitas di dalam manusia batiniah kita harus dirawat, dikasih minum, dikasih makan, dikenyangkan supaya semakin bertumbuh dewasa saudara. Sehingga kualitas kehidupan kita sehari-hari pun akan semakin bertumbuh. Haleluya. Saya punya kesaksian saudara ya. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita itu ditentukan balik lagi dengan apa yang ada di dalam kita untuk bisa tetap berkemenangan. Satu kali saya diundang sebuah gereja untuk menjadi pembicara sebuah acara seminar wanita. Acaranya jam 2 siang saudara terkasih. Dan dari rumah saya ke sana perjalanan sekitar 1 jam. Jadi saya sudah kasih ekstra waktu lebih panjang sedikit untuk mencapai kepada daerah sana. Dan ternyata saudara ini kejadiannya sudah beberapa tahun yang lalu. Dan ternyata rute yang saya lewati itu macet total. Kenapa? Karena rute itu adanya di Kalijodo saudara dekat Angke sana. Di mana beberapa tahun yang lalu sedang ditutup tempatnya, dipugar, bukan dipugar, sedang ditutup. Tidak boleh lagi ada tempat itu di Kalijodo ya, tempat untuk wanita-wanita yang kurang baik yang ada di sana saudara terkasih ya, dan kompleks itu akan ditutup saudara. Singkat cerita ternyata macet total sekali karena banyak mobil-mobil petugas yang menghalangi jalan. Dan akhirnya saya katakan kepada supir saya untuk ambil jalan tikus. Lalu dia mulai ambil jalan tikus, ternyata lewat jalan-jalan kecil pun macet luar biasa. Saya lihat kepada jam saya, wow, waktu saya hanya tinggal 30 menit lagi. Sudah 1:30 tapi saya masih terjebak macet luar biasa. Kemudian dari tempat seminar sudah telepon saya menanyakan, ada di mana? Dan saya katakan saya masih terjebak macet. Dan saudara saya berusaha untuk tetap bersuka cita, saya tetap berusaha mengucap syukur sama Tuhan. Lalu orang itu bilang, gimana jadinya? Dan saya katakan gak apa-apa, saya akan cari Gojek aja. Tapi kemudian mereka berkata, gak usah kalau gitu kita jemput dengan motor biar lebih cepat. Saya tetap bersuka cita, saya gak problem ya kan. Saya dari mobil saya turun kepada jalan besar untuk menunggu jemputan saya yang kita udah janjian di pinggir jalan besar. Dan saudara jalan besar itu tentu saja macet total juga, penuh dengan truk-truk trailer besar-besar. Dan ketika saya lagi menunggu saudara, dan saat itu saya ingat saya pakai baju warna kuning ya, seperti gini kuning tapi lebih terang, di pinggir jalan menunggu.
Dan yang namanya kernek-kernek dan supir-supir truk buka jendelanya dan mereka mulai menggoda saya. Dan mereka mungkin berpikir karena kali jodoh lagi ditutup, apakah ini salah satunya ya yang lagi menunggu di pinggir jalan. Saya coba tetap untuk bersukacita, saya tetap menjaga tetap tersenyum, saya nggak mau bete, saya nggak mau kesal, saya happy saudara terkasih. Kemudian singkat cerita motornya datang. Kemudian saya segera naik ke motornya, lalu saya bilang sama yang jemput naik motor, helm saya mana, dan ternyata karena buru-buru dia lupa. Jadi saya nggak pakai helm. Waktu pergi menuju kepada tempat seminar, kita menerobos kemacetan dan saya terus bersukacita. Ternyata tiba di tempatnya, lokasinya ada di sebelah kanan jalan. Tapi untuk putar baliknya masih jauh, katanya masih 10 menit lagi. Lalu akhirnya kita disuruh turun, saya disuruh turun. Dan saya harus menyeberang jalan yang ada kalinya di tengah. Dan pada saat saya menyeberang kalinya ternyata jembatannya, tengahnya itu berlobang besar. Sehingga kita harus loncat. Bayangkan saya pakai hak tinggi, saya harus loncat. Dan kemudian akhirnya saya berpikir, waduh kalau saya loncat saya jatuh ke kali gak seru juga ya kan. Tapi puji Tuhan akhirnya bisa meloncat dan kemudian saya melompat ke sana dan kemudian nyebrang lagi. Sampailah di tempatnya sudah terlambat, sudah ditunggu-tunggu, belum sempat nafas. Saya sudah dipanggil ke depan, jadi saya langsung ke depan dan puji Tuhan. Tuhan menyertai saya, semuanya berjalan dengan baik. Dan di akhir daripada acara saya turun ke bawah, kemudian ketemu dengan banyak rekan-rekan, kita berfoto bersama dan ketika saya lihat hasil fotonya, wah luar biasa, rambut saya sudah tidak berbentuk lagi karena waktu naik motor ternyata tanpa pakai helm itu anginnya udah mengacaukan rambut saya. Tapi apa yang ada di dalam kita, kualitas hidup kita menentukan apa yang ada di luar kita. Saya nggak mau bersungut-sungut, saya nggak mau marah-marah, saya nggak mau kecewa. Saya tetap memuliakan nama Tuhan, saya tetap bersyukur kepada Tuhan karena saya tahu hanya dengan kualitas hidup di dalam itu yang akan menentukan kualitas hidup kita sehari-hari. Untuk itu saudara terkasih, yuk isi hidup kita, bangun hidup kita, kembangkan hidup kita yang di dalam melebihi dengan apa yang ada di luar. Karena ketika di dalam makin bertumbuh, kualitas yang makin naik, maka otomatis kualitas yang di luar pun akan mengikuti. Jangan lupa kita adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, ditentukan dari dalam kita. Yang kedua, supaya kita hidup berkemenangan ya, yaitu orang yang hidupnya berkemenangan adalah orang yang hidupnya senantiasa menghitung berkat Tuhan. Pernah dengar saudara ada perkataan yang sering sekali diperkatakan dalam bahasa Inggris yaitu counting your blessing atau count your blessing. Hitunglah berkatmu and don't count your troubles, your problems. Jangan hitung masalahnya. Saudara, betul sekali. Orang yang berkemenangan, dia akan menghitung berkat-berkat Tuhan yang terjadi dalam hidup dia. Dan bukan cuma fokus dengan hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup dia. Saudara, kalau kita lihat janji Tuhan di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama. Tuhan berkata demikian. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saya ulang. Singkat, padat, berisi janji Tuhan yang penuh kuasa. Takkan kekurangan aku. Wow, saudara. Setiap hari Tuhan memberkati hidup kita berkelimpahan. Setiap hari hidup kita tidak akan berkekurangan. Pegang janji Tuhan itu di dalam hidup ini. Tuhan adalah gembala kita. Seorang gembala pasti akan membawa domba-dombanya mencari rumput dan mencari air. Dombanya gak pernah takut, gak pernah mikir hari ini akan dapat rumput atau enggak. Karena gembalanya pasti bertanggung jawab. Saya sebagai orang tua punya 3 orang anak.
Anak-anak saya nggak pernah pusing tuh, "Mami, besok aku makan apa ya? Mami, ntar malam aku dapat makan nggak ya?" Karena mereka tahu maminya, dedinya pasti akan menyiapkan makanan bagi mereka. Nah, counting your blessing. Hitunglah berkat-berkat kita. Jangan fokus sama yang jelek. Jangan fokus sama masalahnya. Karena catatan terpanjang dalam kehidupan kita adalah catatan berkat Tuhan. Saya orangnya suka nyatet. Di handphone saya ada bagian notes, itu isinya catatan semua. Catatan khotbah, catatan peristiwa-peristiwa, catatan keuangan, semuanya jadi satu di HP saya. Tetapi saya mau kasih tahu kepada saudara, catatan terpanjang yang saya miliki di dalam HP saya, di dalam handphone saya adalah catatan tentang berkat Tuhan. Coba hari ini aja. Sudah bangun tidur, bisa bangun, masih bernafas, itu berkat Tuhan. Sudah masih bisa menggerakkan badan saudara, itu berkat Tuhan. Udah 2 kan catatannya. Kemudian saudara, sudah masih melihat di sebelah saudara mungkin ada pasangan hidup saudara, atau mungkin ada anak saudara, orang tua saudara, udah 3. Kemudian saudara lihat, saudara masih bisa tidur di atas kasur, puji Tuhan itu udah 4. Kemudian saudara keluar dari kamar masih ada air, nggak kekeringan air, udah 5. Saudara masih bisa punya air panas mungkin di rumah saudara, itu udah 6. Saudara masih bisa minum, pergi ke ruang makan, saudara masih bisa minum, itu udah ke 6, ke 7, ke 8 dan seterusnya saudara. Ada roti, ada makanan, semuanya saudara. Wow, kenapa kita masih bersungut-sungut? Kenapa kita masih mengeluh? Seorang pemenang, ciri-cirinya dia nggak bersungut-sungut. Dia selalu bersyukur, menghitung berkat Tuhan yang luar biasa. Sebagai penutup saudara, iblis tahu sasaran terbesar untuk iblis adalah melihat kita keluar sebagai pemenang. Sehingga iblis terus akan panah apinya mengarah kepada kita untuk membuat kita kalah. Saudara, semakin kita luar biasa dipakai Tuhan, semakin kita mendekat kepada Tuhan, kekuatan iblis untuk menghancurkan hidup kita juga semakin besar. Jadi senantiasa kita harus berjaga-jaga, melekat, mendekat kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan suruh di dalam kehidupan kita. Satu kali saya baca di dalam artikel yang saya baca ini menceritakan tentang Pentagon. Pentagon itu adalah pusat pertahanan Amerika, saudara ya. Ini tempat yang sangat penting sekali. Dan tentu saja para hackers, kemudian bukan cuma hackers saja tetapi orang-orang yang berniat jahat, mereka itu menyerang yang namanya Pentagon lewat email. Dan dikatakan Pentagon setiap hari menerima 36 juta email setiap hari yang coba masuk dengan virus, yang coba masuk dengan macam-macam saudara, dengan tujuan menghancurkan pertahanan Pentagon. Lihat saudara, kita juga sama. Setiap hari iblis tidak pernah akan berhenti untuk menghancurkan hidup kita. Iblis akan berusaha lewat mungkin salah paham dengan pasangan kita, mungkin lewat keuangan, mungkin lewat bos di kantor, bahkan lewat pandemi ini. Iblis coba pakai pandemi ini untuk menghancurkan hidup kita. Tetapi jangan hitung lagi masalahnya. Yes, kita sepanjang hidup pasti akan kena masalah, akan ada masalah. Tetapi hitung berkat Tuhan. Hitung kebaikan Tuhan. Janji Tuhan, perlindungan Tuhan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena saya yakin, saya percaya ketika kita terus menghitung berkat Tuhan, kita terlalu sibuk, gak punya waktu lagi buat kita untuk bersungut-sungut. Saya berdoa buat saudara semua, 2 hal ini yang akan menjadikan kita lebih dari pemenang. Karena Tuhan sudah berjanji, Dia sudah mengalahkan dunia ini. Yaitu saudara terkasih, kita menjadi pemenang. Karena kita harus mengisi dulu manusia batiniah kita dengan perkara-perkara surgawi yang membuat kita menjadi pemenang. Yang kedua, kita menjadi pemenang yaitu dengan terus menghitung berkat-berkat Tuhan
yang terjadi di dalam hidup kita. Saudara adalah pemenang. Isi hidup saudara dengan perkara-perkara surgawi. Isi hidupmu dengan membaca firman Tuhan dan terus mengucap syukur dan jangan bersungut-sungut. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sudah terkasih, saya tahu banyak di antara kita yang sedang mengalami tantangan, badai, masalah di masa pandemi ini. Yang sedang mengalami masa sulit, sedang bertengkar, mungkin sedang di PHK, sedang tidak punya uang. Dan saya mau berdoa buat Anda. Taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa bagi saudara. Tuhan, saat ini Engkau melihat tangan anak-anak-Mu di dada. Mereka berdoa dan berkata, "Yes Lord, aku sedang ada dalam masalah, aku sedang ada di dalam pergumulan. Tetapi saat ini hamba berdoa ya Tuhan, anak-anak-Mu memiliki Engkau dan Engkau Tuhan adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan yang punya kuasa membangkitkan Yesus dari antara orang mati saat ini juga. Kuasa yang sama membangkitkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Supaya kami bisa bangkit menjadi pemenang. Keluar dari setiap hal yang bisa menjatuhkan hidup kami. Tuhan, hamba juga berdoa biar anak-anak-Mu terus menghitung berkat-berkat Tuhan setiap hari. Lihat yang baik, lihat kebaikan Tuhan. Sehingga tidak ada waktu lagi untuk bersungut-sungut. Terima kasih Tuhan, terima sudah terkasih kekuatan yang baru. Engkau adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudara terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, segala kemuliaan hanya milik Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat-Mu ya Bapa yang Kau limpahkan pada saat kami memuji dan menyembah Engkau. Bahkan setiap berkat-berkat yang kami terima lewat firman-Mu Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengirim hamba-Mu, Ibu Pendeta Levi Supit untuk memberkati kami lewat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati Ibu Pendeta Levi Supit di dalam pelayanannya. Kemanapun Tuhan utus, kami percaya sudah menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi setiap jemaat, setiap umat-Mu yang mendengar firman-Mu ya Bapa. Tuhan, kami memberkati juga, kami berdoa ya Tuhan Yesus Kristus bagi keluarga daripada Ibu Pendeta Levi Supit, anak-anak dan suaminya Tuhan, biarlah mereka juga menjadi bagian berkat pelayanan daripada Ibu Pendeta Levi Supit. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, buat berhasil kiranya ya Bapa. Perlindungan yang sempurna ada bagi keluarga ini, kemanapun Tuhan utus ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau senantiasa ada menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan Ibu Pendeta Levi Supit beserta keluarga ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta James Selo Pranoto ya Bapa, sebagai Gembala GBI Pondok Indah, juga Gembala Rayon 1A. Engkau begitu baik ya Tuhan Yesus Kristus, mengirim Bapak Pendeta James Selo Pranoto sebagai Gembala kami ya Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Engkau memberkati pelayanan Bapak Pendeta James Selo Pranoto kemanapun Tuhan utus Bapak James Selo Pranoto. Tuhan, kami percaya selalu ada berkat, selalu ada sukacita, selalu ada kesembuhan dan kelepasan bagi setiap jemaat atau setiap umat-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau juga kiranya mau memberkati keluarga dari Bapak Pendeta James Selo Pranoto. Tuhan, kami berdoa bagi Bu Weliana, kami berdoa bagi Jennifer dan Jeremy. Tuhan Yesus Kristus, ada berkat, sukacita, damai sejahtera, bahkan kesehatan yang melimpah-limpah, yang sempurna ada bagi Bu Weliana, juga Ibu Jennifer dan Jeremy, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa bagi seluruh keluarga besarnya, ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkarya dengan luas, dengan sebebas-bebasnya bagi keluarga ini. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan Bapak Pendeta James Selo Pranoto beserta keluarganya, bahkan pelayanan-pelayanannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Bapak, kami berdoa bagi Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko beserta dengan keluarga. Kami mengucap syukur untuk visi misi yang Kau berikan bagi hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menjadi berkat bagi setiap jemaat, setiap umat-Mu ya Bapa. Bahkan kami berdoa lebih lagi Tuhan, berkati, urapi dengan urapan-urapan yang baru ya Bapa, bagi Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo. Ya Tuhan, keluarganya Engkau yang memelihara, Engkau yang melindungi,
dilindungi. Perlindungan yang sempurna, kesehatan yang sempurna ada bagi Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta dengan keluarga. Tuhan, kami berdoa juga buat keempat wakil daripada Bapak Pendeta Insinyur Niko ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mengenal mereka satu persatu. Bahkan keluarganya Tuhan, Engkau yang memberkati. Kemanapun Engkau utus, kami percaya Tuhan Yesus, semua pasti menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko beserta keluarga, dan juga keempat wakil gembala di dalam nama Tuhan Yesus beserta dengan keluarganya. Terima kasih Aba, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami mengucap syukur 75 tahun Engkau beserta dengan bangsa kami. Kemerdekaan sudah Kau jamin ya Bapak bagi bangsa kami. Dan kami percaya Engkau yang memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Bapak Joko Widodo ya Bapak sebagai presiden dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat marifat-Mu ya Bapa, roh kepintaran yang luar biasa dahsyat ada bagi mereka ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga apa yang menjadi kebijakan mereka, Tuhan buat berhasil, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa juga buat menteri-menteri ya Bapa yang mendukung pemerintahan Bapak Joko Widodo ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh takut akan Engkau ada menjadi bagian mereka. Dan Tuhan, Engkau juga memberkati bahkan sampai ke pelosok-pelosok ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memberkati jajaran pemerintahan daripada Bapak Jokowi dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan, Engkau buat senantiasa roh takut akan Engkau yang memimpin mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami berdoa bagi bangsa kami di masa pandemi ini Tuhan. Kami percaya ya Bapa, kemerdekaan akan terjadi juga bagi kami di saat menghadapi pandemi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patahkan segala yang bukan berasal daripada Engkau. Roh ketakutan, roh kekhawatiran ya Bapa yang terjadi di masa-masa ini tidak akan menguasai umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati bangsa kami ya Bapa di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan Yesus Kristus, terutama di bidang perekonomian. Tuhan kokohkan, Tuhan kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan dengan iman kami, dengan iman percaya kami bahkan Tuhan, Indonesia tidak akan menghadapi resesi ekonomi, karena kami percaya Indonesia ada di mata-Mu, kemuliaan-Mu terjadi bagi bangsa kami, dan Tuhan akan menolong ya Tuhan Yesus Kristus, para medis ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang akan memberikan mereka kekuatan, kesehatan yang sempurna, bahkan imun tubuh yang baik buat mereka, sehingga Tuhan mereka boleh bekerja dengan luar biasa karena kemurahan Tuhan, dan akan terjadi kesembuhan yang luar biasa ya Bapa di sektor kesehatan. Pada hari-hari ini Tuhan akan memperlihatkan mujizat Tuhan pasti terjadi. Mujizat Tuhan terjadi bagi bangsa kami. Akan banyak kesembuhan-kesembuhan terjadi di dalam COVID-19 ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus atas kasih-Mu, atas perlindungan-Mu bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami rindu menerima berkat yang datang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, kita mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai setiap kekasih-kasih Tuhan di tempat ini, mulai hari ini, sampai kita semua dijemput bersama-sama di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.